Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Rizky Miftah Fauji. Di sini saya akan memaparkan tugas ke-6 dari mata kuliah pengantar manajemen mutu, mana topiknya yaitu perbedaan antara penerapan value engineering atau VE dan tanpa penerapan VE dalam mutu proyek. Oke, selanjutnya. Value engineering atau PM merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai suatu proyek dengan mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi, mutu, dan biaya. Dalam konteks proyek konstruksi, VE tidak hanya difokuskan pada penghematan biaya, tetapi juga memastikan bahwa mutu dan fungsi utama proyek tetap terjaga atau bahkan ditingkatkan. Sebaliknya, proyek tanpa penerapan VE cenderung hanya mengikuti spesifikasi awal tanpa evaluasi mendalam terhadap potensi inovasi atau efisiensi yang dapat dicapai. Berikut adalah beberapa perbandingan komprehensif antara proyek yang menerapkan VE dan yang tidak, ditinjau dari beberapa aspek penting. Yang pertama, tahap perencanaan dan desain. Untuk yang menggunakan VE, setiap elemen desain dianalisis secara kritis untuk memastikan fungsi penting tercapai dengan biaya serendah mungkin. Lalu didorong penggunaan material atau metode konstruksi inovatif yang tetap menjaga atau meningkatkan mutu. Lalu, tanpa adanya VA, perencanaan didasarkan sepenuhnya pada desain awal tanpa analisis alternatif. Material dan metode konstruksi yang digunakan cenderung standar dan tidak dioptimalkan dari sisi efisiensi biaya atau kualitas. Selanjutnya, efisiensi biaya proyek. Dengan VA, biaya proyek dioptimalkan melalui identifikasi solusi teknis dan metode pelaksanaan yang lebih ekonomis, lalu memungkinkan penggunaan teknologi konstruksi baru yang mempercepat pekerjaan dan menekan biaya tenaga kerja. Tanpa VA, biaya proyek cenderung lebih tinggi akibat penggunaan material dan metode yang tidak optimal. Potensi pemborosan anggaran lebih besar karena tidak ada evaluasi terhadap efisiensi pengeluaran. Yang ketiga, fungsionalitas proyek dan mutu. Dengan VA, mutu proyek ditingkatkan melalui pendekatan desain berbasis fungsi dengan nilai maksimal. Lalu penambahan fungsi atau fitur dapat dilakukan tanpa peningkatan biaya yang signifikan. Tanpa VA, mutu proyek terbatas pada pemenuhan spesifikasi awal tanpa optimalisasi. Lalu peluang peningkatan fungsi proyek sering kali terabaikan. Keempat, durasi pelaksanaan proyek. Dengan VA, penerapan metode konstruksi yang lebih cepat dan efisien dapat mempersingkat waktu pelaksanaan. Lalu, VA mendorong pemilihan teknologi atau strategi pelaksanaan yang meminimalkan hambatan waktu. Tanpa VA, proyek memerlukan waktu lebih lama karena tetap menggunakan metode konvensional tanpa mempertimbangkan efisiensi waktu. Lalu, yang kelima, aspek keberlanjutan atau sustainability. Dengan VA, mempertimbangkan penggunaan material ramah lingkungan dan teknologi hemat energi untuk mengurangi jejak karbon. Lalu konsep green building atau konstruksi berkelanjutan dapat diintegrasikan sejak tahap perencanaan. Tanpa PA, proyek umumnya tidak memperhitungkan aspek lingkungan secara menyeluruh. Lalu banyak limbah konstruksi dihasilkan akibat desain yang tidak efisien dan pemakaian material berlebihan. Jadi kesimpulannya adalah penerapan value engineering dalam proyek konstruksi terbukti memberikan banyak keuntungan, tidak hanya sisi penghematan biaya, tetapi juga dalam peningkatan mutu, efisiensi waktu, dan aspek keberlanjutan. Sebaliknya, proyek yang tidak menerapkan VA berisiko mengalami pemborosan anggaran, mutu yang kurang optimal, dan dampak lingkungan yang lebih besar. Oleh karena itu, integrasi VA sejak tahap awal perencanaan sangat disarankan untuk mencapai hasil proyek yang bernilai tinggi dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.